Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari mean, modus, median, dan kuartil pada data tunggal. Untuk mencari mean itu adalah rata-rata, biasanya dinotasikan dengan X bar seperti ini. Jadi untuk mencari mean itu adalah sigma. Ini sigma berarti jumlah FI kali XI per sigma FI, atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya seperti ini. Data nilai pada suatu kelas adalah, jadi nilainya itu XI, kemudian banyaknya atau frekuensinya itu adalah FI. Jadi yang mendapatkan nilai 4 itu ada 20 orang, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 40 orang, yang mendapatkan nilai 6 itu 70, nilai 8 itu 20, dan nilai 10 itu ada 10 orang. Nah, untuk mencarinya bisa dikalikan XI dengan FI-nya. Jadi 4 dikali 20 itu 80, kemudian 5 dikali 40 itu 200, kemudian 6 dikalikan 70, kemudian 8 dikalikan 20 itu 160, dan 10 dikalikan 10 itu sama dengan 100. Nah, jumlah FI, jumlah datanya berarti 20 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 10 itu 160. Sedangkan jumlah banyak data, jumlah semua datanya atau XI kali FI-nya itu, ini kalau dijumlahkan hasilnya 960. Jadi rata-ratanya 960 dibagi dengan 160 sama dengan 6. Oke, sekarang mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi misalkan ada nilai dan frekuensinya seperti ini. Untuk mencari modusnya yaitu cari nilai yang frekuensinya paling banyak. Kita dapat lihat di sini bahwa frekuensinya yang paling banyak adalah 70. 70 itu nilainya adalah 6. Jadi modusnya sama dengan 6. Mudah bukan? Kemudian median. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Jadi untuk mencari median data tunggal harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang besar. Jadi median itu ada data ganjil dan ada data genap. Nah, ini contohnya yang data ganjil. Ini sudah diurutkan dari kecil ke nilai yang paling besar. Untuk menentukan median itu bisa langsung dicari tengah-tengahnya seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu tengah-tengahnya adalah angka 6. 1 2 3 4 5 6. Di sini dari sini juga 1 2 3 4 5 6. Nah, tengah-tengahnya berarti angka 6. Jadi mediannya data ini adalah 6. Jika dibuat tabel seperti ini, jadi nilainya 4 itu banyaknya ada 2, kemudian 5 itu ada 4, 6 itu ada 3, 8 ada 3, 10 banyaknya ada 1. Bisa diurutkan seperti ini atau pakai rumus. Jadi kalau pakai rumus seperti ini. Nah, ini datanya kan banyaknya ada 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, atau dari sini juga bisa 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 ada 13. Jadi untuk mencari K-nya N plus 1 per 2. Jadi 13 plus 1 per 2. Jadi 14 dibagi 2 itu adalah 7. Jadi mediannya di sini adalah data ke 7 karena ini data ke K. Sedangkan K-nya 7. Jadi data ke 7 itu adalah, coba kita lihat di sini. Kalau di sini sudah pasti 1 2 3 4 5 6 7. 6 ya. Kalau kita lihat di sini 2 ditambah 4 itu masih 6.
Jadi data ketujuhnya pasti ada di sini, yaitu nilainya adalah 6. Jadi mediannya itu sama dengan 6. Kemudian kalau data genap, misalkan seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita cari aja tengah-tengahnya. Ternyata ada 2 nilai seperti ini. Jadi kalau ada 2 nilai seperti ini tinggal ditambahkan saja, kemudian dibagi 2. Jadi medianya 5 ditambah 6 dibagi 2. 11 dibagi 2, jadi nanti 5,5. Kalau dijadikan dalam bentuk tabel, bahwa nilai 4 itu frekuensinya ada 2, 1, 2. Kemudian nilai 5 ada 5, nilai 6 di sini ada 3, nilai 8 ada 3, nilai 10 ada 1. Bisa juga pakai rumus, jadi median itu data ke K ditambah dengan data ke K plus 1 per 2. Jadi kita cari K-nya dulu. Untuk mencari K itu sama dengan N per 2. N itu adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data di sini 2 tambah 5 7, tambah 3 10, tambah 3 tambah 1, banyaknya data 14. Jadi K-nya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi median itu data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Ya, XK plus XK plus 1 per 2. Nah, data ke-7 yang mana? Kita lihat di sini 2 ditambah 5 kan 7. Nah, berarti data ke-7-nya itu adalah nilainya 5. Ditambah dengan 2 data ke-8. Di sini masih 7, berarti 8-nya otomatis kan ada di sini kan? Berarti nilai data ke-8 itu adalah 6. Jadi mediannya 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Oke. Kemudian untuk mencari kuartil. Jadi kuartil itu adalah data yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Untuk mencari median dan kuartil itu datanya wajib diurutkan dari paling kecil ke yang besar. Nah, di sini ada 3 buah kuartil. Q1 adalah kuartil bawah, Q2 itu adalah kuartil tengah atau sama saja dengan median. Kemudian Q3 sama dengan kuartil atas. Contohnya, untuk data ganjil, ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini datanya 13, berarti data ganjil ya. Tengah-tengahnya berarti angka. Untuk mencari kuartil ada Q1, Q2, Q3. Itu lebih mudahnya kita mencari Q2 dulu atau mencari medianya dulu yang berada di tengah-tengah. Jadi tengah-tengahnya ini medianya atau Q2-nya itu 14. Kemudian baru kita mencari Q1. Jadi menghitungnya dari sini. Tengah-tengahnya dari 11 ke 14 itu kan angka 12 dan 13 ya. Nah, ini kan tengah-tengahnya. Jadi Q1-nya 12 ditambah 13 dibagi 2. Hasilnya 12,5. Kemudian untuk mencari Q3-nya dari 16 ke 17. Di sini tengah-tengahnya ternyata 16 dan 17. Berarti 16 ditambah 17 dibagi 2 itu sama dengan 16,5. Jadi Q3-nya 16,5. Kemudian ini untuk contoh data genap. Nah, untuk mencari kuartil berarti kita harus mencari kuartil kedua dulu. Dari sini ini data yang sudah diurutkan dari terkecil ke yang besar dan tengah-tengahnya ternyata yang di sini, ya kan? Oke, 6 sama 7. Jadi Q2-nya itu adalah 6 tambah 7 dibagi 2, jadi 6,5. Kemudian Q1-nya berarti ini 6-nya ikut kehitung. Jadi dari 3 ke 6
ini tengah-tengahnya angka 4. Jadi di sini Q1-nya 4, kemudian Q3-nya dari 7 ke 10 ini tengah-tengahnya angka 9. Jadi Q3-nya adalah 9. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.